Allah tidak bersifat seperti angin. Allah tidak butuh tempat yang butuh Allah. Kita masuk ke surat yang paling pendek, nomor 2 paling pendek. Yang paling pendek inna a'thaina. Setelah itu qul huwallahu ahad. Tauhid kita nggak pakai teori banyak. Kita pakai ayat langsung jelasin. Ayat langsung jelasin. Gitu aja. Supaya tidak ada lagi perdebatan, Ustaz saya Salafi, saya NU, saya enggak. Sekarang idza qala Allah wa rasuluhu, kalau sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, nah ngacu ke situ aja. Ya. Nanti pemahaman ini kita ambil dari ulama-ulama kita yang mu'tabar. Ya. Insya Allah bertahap kita coba bimbing ini. Sudah hafal semua kan? Al-Ikhlas? Udah hafal. Hafal baru hafal. Belum idrak, belum ilmu. Jadi imam kita dulu mengatakan hafalan itu adalah periode pertama untuk anak-anak. Kalau sudah masuk dewasa, dia harus masuk ke level berikut, level faham. Lanjut nanti level amal. Masa dari dulu cuma hafal doang nih, kulwalahan. Nah, mari kita lihat ya. Satu kali dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi didatangi oleh ahli kitab. Ahli kitab ini bertanya, Sif lana rabbak. Hei Muhammad, tolong jelaskan sifat-sifat Rabbmu kepadaku. Rabb, Tuhan pencipta. Lalu Nabi terdiam sejenak dan dapat wahyu. Nabi bacakan wahyunya. Apa yang dibacakan Nabi? Qul huwallahu ahad. Nah, ini awalnya. Awal ini turun. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini basic tauhid kita. Nanti ini dibagi 2. Ayat 1 dan ayat 2 ini basic. Ayat 3 dan 4 ini tambahan penyempurna makna ini. Kul, katakanlah. Siapa yang disuruh berkata? Nabi Muhammad. Maka orang yang mengikuti akidah ini, akidahnya boleh disebut akidah Muhammadiyah. Bukan kelompok Muhammadiyah, bukan. Aliran kelompok pemahaman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kita sebut hari ini Ahlus Sunnah. Huwa Allah. Huwa, apa arti huwa? Dia. Ini ada makna lain dari dia. Huwa. Kalau saya sebut kamu, anta, orangnya di depan atau jauh? Ada kelihatan mata? Oke. Kalau orangnya nggak hadir hari ini, kita sebut apa? Dia nggak hadir. Dia. Imam kita menjelaskan apa makna huwa. Jadi pemilih huwa pun Allah itu sengaja milih huwa. Karena huwa itu maknanya bukan sekedar kata pertama, kata ganti kedua, kata ganti ketiga, enggak. Tapi itu maknanya huwa yang tidak berdasarkan pemandangan indrawi, pendengaran indrawi yang disebut indra yang 5 itu. Maksudnya huwa apa? Allah tidak bisa dilihat dengan mata ini di dunia, tidak bisa didengar dengan telinga ini di dunia. Itu maksudnya ya, tidak bisa disentuh. Jadi kalau ada orang ateis ngomong, kamu katanya percaya Allah ya? Iya. Terus mana Allahmu? Orang begini nggak percaya Allah cuma karena Allah nggak terlihat. Kalau begitu dia nggak percaya sama kentutnya. Kentutnya kelihatan nggak? Nggak. Gitulah canda-candanya Pak. Saya candain teman-teman saya di Paris. Kamu percaya nggak? Bau mulutmu ada. Percaya, kenapa? Bisa dihirup baunya. Tapi kelihatan nggak? Enggak. Jadi kalau begitu gak usah serius menanggapin orang ateis itu. Orang ateis ini kalau di dunia filsafatnya rendahan. Maksudnya rendahan apa? Di filsafat itu ada yang disebut epistemologi. Apa arti epistemologi? Cara mengetahui sesuatu. Apa cara mengetahui sesuatu? Ada 4 caranya. Pertama pakai indra. Indra ada berapa? Bukan Mas Indra ya. Indra ada 5. Terus yang kedua caranya apa? Akal.
Saya berpikir, contoh ini 1 tambah 1000 tambah 2 berapa Bapak Ibu? Kurang 10. Tuh, mikir nggak? Pakai apa mikir? Pakai mata, pakai telinga, atau pakai akal? Maka yang kedua, cara mengetahui sesuatu disebut dengan rasio, akal. Kelihatan nggak angkanya? Angka Arab sama angka Indonesia beda nggak? Beda. Berarti angka 8 itu bukan itu yang disebut 8. Ini cuma simbol bahwa ini 8. Saya tulis 8, apakah itu yang disebut 8? Enggak. 8-nya Arab gimana? Ya, 8-nya angka Romawi. Macam-macam. Ya, saya ajak Bapak Ibu untuk mengembalikan memori lamanya. Ya. Sebanyak itu angka 8. Yang 8 yang mana? Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Tapi semua itu menunjukkan angka 8, ya. Bilangan 8. Nah, Bapak Ibu, Allah itu tidak bisa diindrakan, gitu maksudnya. Di dunia, kalau di akhirat nanti hadisnya beda lagi. Satarawna rabbakum, Allah berfirman, Nabi bersabda, kamu akan mampu memandang Rabbmu. Gitu, ada hadisnya sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Namun la tudrikuhul absar, Allah tidak bisa dipandang oleh pandangan yang ada. Justru sebaliknya, dia yang dapat meliputi semua pandangan. Jadi kalimat huwa itu epistemologinya untuk menolak yang pertama. Di filsafat tadi ada berapa? Nah, ini biar tahu, biar gak mengharamkan filsafat semua, ya. Karena orang yang mengharamkan barang yang dia tidak tahu, diterima nggak? Saya nggak tahu sate itu apa, terus saya bilang haram. Dulu guru saya bilang bakso itu haram lazim. Loh kenapa? Bakso itu dari Cina, artinya bulat-bulatan dari babi gitu. Loh Pak Kiai, Ustadz, Syekh, bakso sana masih ini beda, namanya sama. Oh nggak haram dari Cina. Ini rasis, mulai rasis. Itu saya aja beda sama guru saya Pak. Jadi dia memaksakan definisi dia yang sudah berbeda dengan kenyataan. Nah, ya, ada orang yang mengharamkan ABCD, dia belum pernah mempelajarinya. Dengar dari orang aja, atau cuma baca di YouTube, atau nonton di YouTube, ya, baca di artikel, apalagi baca di WA. Itu udah berani bilang salah. Yang parahnya, apa istilahnya dalam ilmu akidah, ilmu mantik atau ilmu nazariyat, disebut dengan jahilun murakkabun. Bodoh-bodoh, nggak ngerti dirinya bodoh. Ya? Nah, jangan sampai kita terjebak di situ, menolak sesuatu yang kita nggak tahu kenapa kita nolak, menerima sesuatu kita nggak tahu kenapa kita menerima. Nah, ini dua-duanya disebut jahil. Ya, semoga kita terhindar dari itu. Jangan-jangan selama ini nggak kenal Allah itu siapa, main terima-terima aja. Ya? Jadi huwa dalam bahasa Arab menolak indrawi. Allah tidak bisa diindrakan. Itu makna huwa, ya. Karena kalau sebutan orang ketiga dalam bahasa Arab menunjukkan keterbatasan indra. Jadi apa rahasia dari kata huwa? Menjelaskan keterbatasan dari indra, ya. Gak bisa disentuh, gak bisa dipegang, gak bisa dihirup. Allah itu di mana sih? Saya mau hirup baunya gitu, gak bisa, ya. Saya mau lihat dia di mana. Nah, dia ini terjebak dengan akidah menyebutkan di mana, akan terjebak di situ nanti. Sudah bertentangan dengan kalimat huwa. Huwa ternyata salah satu asmaul husna. Ini pasti baru dengar. Selama ini kita dengar asmaul husna cuma 90. Huwa asmaul husna, Bu. Tahu dari mana? Di Quran la ilaha illallah gak banyak. Tapi coba tanya ke hafiz kita, ya, imam kita. Yang banyak la ilaha illahu. Ayat kursi apa kan? Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada ilah yang disembah, Tuhan yang disembah disebut ilah dalam bahasa Arab. Illa kecuali dia. Oke, dia. Berarti huwa itu salah satu asmaul husna. Siapa yang mengatakan ini?
Orang yang sezaman dengan beliau ini namanya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahli Sunnah di zamannya. Yang tadi saya katakan kita akan menggunakan kitab dia menjelaskan aliran-aliran. Ya, ini makna dari huwa. Jadi huwa tadi dua maknanya. Satu, menjelaskan keterbatasan dari indera, bahwa Allah tidak bisa diindrakan. Allah cuma bisa dirasiokan, ya, dan bisa dirasakan nanti. Kemudian yang kedua, huwa bagian dari Asmaul Husna. Siapa yang mengatakannya? Siapa tadi? Abdul Qahir Al-Baghdadi, ya, dalam kitabnya Usuluddin tentang akidah. Yang berikut, Allahu Ahad. Allahu Ahad. Apa arti Allah? Itu ada alif, lam, ha. Kenapa kalimat Allah itu disebut inti dari semua Asmaul Husna? Karena asma Allah ini kalau dibuang alifnya, dia menjadi lillahi, milik Allah. Dibuang lam pertama, sisa lahu, masih baginya. Dibuang lamnya menjadi hu, kembali ke huwa tadi, hu-nya dia. Maka kalimat ini sempurna. Beda kalau Rahman. Coba Rahman, Ar-Rahman. Rahman, rohnya dihilangin, sisanya berapa? Ha, mim, nun. Ada maknanya gak? Gak ada maknanya lagi. Mimnya dibuang, gak ada maknanya lagi. Gitu. Jadi kalimat Allah itu disebut Asmaul Husna yang paling agung, karena kalimat ini dari struktur bahasanya sudah sangat sempurna. Sudah sangat sempurna. Jadi Allah, ya. Nah, apa sifat dari Allah? Allahu Ahad. Nah, ini disebut dengan Tauhid Ahadiyah. Apa sebutannya? Tauhid Ahadiyah. Tauhid Ahadiyah, apa makna dari Ahad? Maha Esa, itu terjemahannya. Nah, Ahad di situ artinya Allah sendiri, la syarika lahu. Ini yang dimaknai dalam bacaan kita. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tiada ilah yang disembah kecuali Allah, wahdah saja, hanya dia. La syarika lahu, tiada yang bersama dengannya. Allah itu dulu sendiri menciptakan alam semesta, nggak butuh air, nggak butuh apa-apa. Sekarang masih sendiri nggak? Masih. Nanti sendiri juga. Allah butuh aras nggak? Butuh langit nggak? Butuh kita nggak? Kalau kita nggak sembah Allah, Allah kurus nggak? Nah, ini makna dari Ahad. Kalau Allah dulu sendiri, Allah ciptakan alam, berarti Allah itu tidak bersifat seperti alam. Alam ini disebut punya sifat jism. Nah, ini ingat Bapak Ibu, jism. Jism itu benda. Dalam kajian Ahli Sunnah, benda itu terbagi dua. Ada benda kasar sama halus. Supaya nanti jelasin mana Ahad, bahwa Allah bukan benda. Ada benda jism latif, halus, ada kasif, kasar. Angin, kelihatan nggak? Halus. Tapi butuh tempat kan? Butuh ruang bergerak. Allah tidak bersifat seperti angin. Allah tidak butuh tempat yang butuh Allah. Allah tidak bergerak. Kalau Allah masih bergerak, maka dia nggak sempurna. Karena yang bergerak itu tanda dia tidak sempurna. Allah itu konstan. Dulu, sekarang, besok sama. Kalau dia masih berubah, dia tidak sempurna. Ya, pelan-pelan. Ini mulai berat nih kayaknya nih. Mulai. Emang begitu, akidah nih pakai pikiran. Kalau zikir pakai kalbu, nanti beda. Supaya zikirnya tidak sesat, harus beres di sini. Supaya ibadahnya tidak menyimpang, harus beres di sini. Ya, teorinya harus beres di sini.
insya Allah Allah mudahkan masuknya ke kalbunya. Lalu ada benda kasar. Apa sifat benda kasar? Kita ini benda kasar. Bapak Ibu duduk memakan tempat, butuh tempat, bergerak, sama kan sifatnya dengan yang tadi. Bedanya apa lagi? Bisa dilihat, bisa disentuh. Coba sentuh badan sendiri, bisa nggak? Bisa. Allah tidak bisa disentuh, tidak bisa diindrakan. Maka makna dari Ahad, Allah Maha Esa, Maha Suci dari sifat-sifat alam. Itu maknanya. Apa ada sifat dari benda alam? Alam itu butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Nah, ini penting sekali untuk menjelaskan penjelasan Allah bersemayam di atas aras. Itu maknanya apa? Allah butuh aras nggak? Yang butuh siapa? Aras butuh kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah di atas aras, memang ada ayatnya, ada namanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras. Namun harus beres di Qul Huwallahu Ahad ini. Apa maknanya? Tidak membutuhkan aras, araslah yang butuh Allah. Saya duduk ini butuh tempat. Akhirnya saya di atas tempat itu. Ada nggak orang yang duduk di bawah tempat? Menduduki tanah, lantai, atau gimana? Diduduki di bawah atau di atas? Ada kayak kelelawar nggak? Nggak ada ya. Maka Allah itu disebut di atas aras, jangan dibayangkan tempat. Ini maknanya. Sekali saja Bapak Ibu membayangkan Allah bertempat, mulai akidahnya rusak. Namun tidak boleh menolak Allah di atas aras. Gitu ya. Lalu gimana maknanya Allah di atas aras? Allah di atas aras, arasnya dibutuh Allah. Gitu. Karena dulu Allah ada, aras belum ada. Di mana kita dapatkan? Ada di Sahih Bukhari. Ya, kana Allah wala syai' ma'hu. Hadisnya Sahih Bukhari. Allah ada saat itu belum ada sama sekali. Lalu Allah ciptakan aras dan disebutkan kalau sewa arshuhu 'alal ma', dan Allah ciptakan air dan aras, dan arasnya di atas air. Duluan mana aras sama air? Duluan air. Itu. Nah, ini memahami ini supaya nanti nggak terjebak kepada beberapa sahabat-sahabat saya yang menjelaskan ayat aras, tapi kesannya Allah butuh tempat. Kita husnuzon semoga dia nggak nyampe ke situ pemahamannya. Kalau nyampe ke situ mulai rusak akidahnya. Mulai orang bayang-bayangin. Nah, ini wajah Bapak Ibu kalau sudah mulai bayangin Allah di atas aras, mulai wajahnya hampa. Karena mulai membayangkan Allah. Membayangkan Allah itu haram hukumnya. Maka dimulai Allahu Ahad pakai huwa supaya nggak dibayang-bayangin, cukup diyakini. Ya, ini maknanya. Jadi jangan bayangin lagi ya. Sholat jangan bayangin huruf gede, alif, lam, ha, Allah. Enggak. Ini sholatnya belum sahih secara batin. Mungkin udah benar secara zahir, rukunnya udah oke. Tapi menyembah huruf itu makhluk atau enggak? Jadi menyembah Allah bukan menyembah huruf alif, lam, ha. Itu sebabnya saya memakruhkan tulisan Allah depan mihrab. Kalau mau agak tinggian dikit, ya, tinggian dikit nggak apa-apa. Masih mending dibuat apa ilustrasi Ka'bah kayak depan, nggak apa-apa lah, daripada bayangin tulisan. Nggak usah, udah plong aja, di atas plong aja ya, udah begitu aja. Nanti orang bayangin nyembah huruf. Apa bedanya nanti sama Avatar ya, sama yang itu yang komik-komik Jepang itu. Baik, nah ini disebut tauhid apa? Tauhid ahadiyah. Nah, kalau diringkas tauhid ahadiyah ini, Allah Maha Suci dari sifat makhluk. Jadi Maha Esa, Maha Suci dari sifat makhluk. Bukan dia yang butuh makhluk, makhluk yang butuh dia. Apa saja sifat makhluk? Bertempat, berarah di atas, bawah, kiri, kanan, depan. Jadi gimana nanti kalau ada hadis
perempuan datang ke Nabi dibawa, bukan dia datang, dia dibawa oleh tuannya. Perempuan ini IQ-nya rendah, sehingga dia gak becus ngurusin ternak. Marah tuannya, namanya Amr bin Al-Hakam, dibawa ke Nabi dan dia tanya, kesal sekali, in ra'aita ya Rasulullah, kalau kau melihat dia ya Rasulullah sebagai orang yang alim, mukmin beriman, fa'atiqah, saya akan memerdekakan dia. Itu kesal dia. Lalu Nabi tanya, ada dua riwayat, Aina Allah, ini minimal, sebenarnya ada beberapa riwayat lain tentang jawabannya, namun pertanyaannya dua riwayat. Aina Allah, di mana Allah? Hadisnya Sahih Muslim, juga ada dalam Imam Malik Muwatta. Hadisnya sahih, tapi nanti idroknya sahih nggak? Pengetahuannya sahih nggak? Yang belakangnya sesuai nggak dengan kenyataannya? Lalu dia jawab, fis sama, di mana? Di langit. Di Quran dikatakan Allah di langit apa di arasy? Di arasy. Lalu kenapa Nabi terima iman perempuan ini? Maksud si perempuan itu langit adalah Allah bersemayam di atas arasy. Itu Nabi aja bisa berbaik sangka kok. Bukan berarti si perempuan ini meyakini Allah tinggal di langit, karena yang tinggal di langit malaikat. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Gitu kan ayatnya. Surat Asy-Syura ya. Surat Syura itu banyak ayat tauhid di situ. Malaikat-malaikat bertasbih di langit memuji Rabbnya, Rabb mereka. Nah, ini tauhid ahadiyah. Orang beres di sini nanti nggak akan marah sama orang yang beda faham, dia cuma masalah sifat. Ya. Nah, nanti kalau ada ustadz bilang Allah tuh di langit, gitu di atas. Ini ustadz ngikutin hadis perempuan budak tadi. Ya, budak yang ditanya Nabi, kita sebut akidah jariyah, akidah budak perempuan. Tapi mohon maaf, perempuan ini lemah intelektualnya, sehingga dia cukup mengatakan Tuhan di langit. Benar Tuhan di langit? Enggak, Allah enggak butuh langit. Allah enggak pernah menyembah di langit. Maka kalimat menyebut Allah di langit bukan berarti Allah bertempat tinggal di langit. Nah, Imam Nawawi mengatakan maksud perempuan itu adalah dia menolak Tuhan berhala di bumi dan menerima Tuhan langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Badruddin bin Jamaah semasa dengan Imam Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, nah ini level akal si budak perempuan. Jadi kalau nanti ada kajian yang ngotot mengatakan Allah di langit, ya sudah, inilah akidah Anda, akidah budak perempuan. Ahlussunnah nggak ahlussunnah. Ahlussunnah juga cuma levelnya. Pernah nggak Nabi nanya ke Abu Bakar, Aina Allah, ya Abu Bakar, di mana Allah? Ada nggak ketemu riwayat gitu selama ini ngaji Bapak Ibu? Hah? Nggak ada. Di Quran enggak Aina Allah, di mana Allah? Nggak ada juga. Pernah kan Nabi tanya ke Umar, ke Utsman, ke Ali? Nggak pernah. Cuma nanya ke riwayat. Ternyata riwayat ini bermasalah oleh sebagian ahli hadis. Kalau dia mempermasalahkan kalimatnya, ketemu di riwayat Imam Malik yang lain, kalimatnya nggak begitu. Atashhadina alla ilaha illallah. Hei, budak perempuan, apakah kamu bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah? Saya mau nanya Bapak Ibu, orang non muslim kalau mengatakan Allah di langit langsung Islam nggak dia? Enggak. Sama, perempuan itu nggak Islam kalau dia cuma mengatakan Tuhan di. Makanya ada riwayat lain. Nabi nggak nanya versi itu, namanya ini kan riwayat. Riwayat ini bisa versi makna, bisa harfiah. Jadi ada orang yang hafalan kuat dia sampaikan seperti dia dengar. Dia lupa kalimatnya, dia pakai kalimat yang semakna, sinonim dengan itu. Ini yang disebut riwayat bermakna. Kita nggak tahu mana yang sahih ini. Dua-dua riwayatnya sahih, mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Nabi nanya ke budak perempuan, apakah kamu bersaksi tiada ilah selain Allah? Itu pertanyaan Nabi. Kira-kira seorang budak perempuan itu dinilai beriman dengan hadis pertama apa kedua? Kedua. Kenapa? Ada persaksian. Terus kalimatnya sampai akhirnya, aku Rasulullah, hari akhir benar, dan lain-lain sampai akhirnya. Jadi hadis ini Bapak Ibu jadi musibah sekarang di YouTube, di Google. Bapak Ibu search saja di Google, di mana Allah udah banyak tuh ya. Di YouTube Masya Allah ada ustadz ngejeknya nggak tanggung-tanggung, ini kasihan ya. Ternyata akidah dia mengatakan Tuhan di langit, tapi nggak istiqomah, nggak konsisten.
Kadang ngomong di langit, kadang ngomong di aras. Yang benar yang mana? Aras, langit-langit. Dalam hadis Ibnu Hibban dikatakan ukuran langit dengan bumi. Bapak Ibu sudah lihat malam hari ada bintang. Bumi kita nggak nyampe segede bintang kecil yang kita lihat sekarang, dan langit segede itu. Itu baru langit pertama. Bima Sakti kita sebut, langit pertama pun belum semuanya yang kita lihat. Masih ada galaksi-galaksi lainnya. Itu masih langit pertama semua. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita udah nggak tahu. Udah nggak kelihatan tuh buminya. Udah nggak kelihatan bumi. Langit bumi digabung, dia cuma satu titik dibandingkan kursi Allah. Kursi itu bukan tempat duduk. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, maha luas. Nah, ini nanti bahasannya khusus kan. Terus aras Allah itu lebih besar daripada kursi, dan langit bumi digabung itu cuma kayak satu titik. Langit dan bumi ini gabung sama aras kursi Allah itu cuma satu titik dibandingkan padang pasir yang luas. Itulah aras. Jadi kalau ada orang nyebut Tuhan di langit, itu akan kontradiksi nanti dengan Tuhan di aras. Namun karena kita belajar hadis, kita bisa berbaik sangka. Kalau ada orang ngomong Tuhan di langit, oh dia ikut akidah budak perempuan. Kalau dia mengatakan Tuhan di atas aras, dia pakai ayat Ar-Rahman al-Istawa, ada 6 ayat. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras. Gitu. Ada lagi nanya, Ustaz, bukannya Allah di mana-mana? Oh, pakai ayat. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kau memandang, di situ wajah Allah. Kan kita udah jelaskan tadi. Allah itu kalaupun disebut di aras, bukan aras yang dibutuhkan Allah, aras yang butuh. Kalau disebut Allah di mana-mana, jangan yakini Allah bertempat. Itu akidahnya Jahmiyah namanya. Jahan bin Safwan yang mengatakan Allah di mana-mana, zatnya di mana-mana. Bukan, justru mana-mana itu butuh Allah. Kita pandang ada tumbuhan itu yang menumbuhkan. Oh, terlihat perbuatan Allah di situ. Itu makna dari Allah di mana-mana. Kemanapun kita memandang ada peran Allah di situ. Itu makna dari Allah di. Jangan dibayangkan Allah bertempat di mana-mana. Oh, bisa-bisa Allah di toilet nanti ya. Nah, ini bahaya. Nah, akidah Ahlussunnah, hati-hati ngomong di sini ya. Bapak Ibu yang makan Allah, penjelasan di sini adalah bahwa Allah tidak butuh tempat, tempatlah yang butuh Allah. Sudah tauhid hadiah.